Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus MWCNU Kecamatan 10. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi di acara kajian MWCNU 10. Tema kali ini adalah keutamaan membaca sholawat atau fadilah membaca sholawat. Kalau kita berbicara sholawat, maka berarti kita berbicara amaliyah yang sangat istimewa, amaliyah yang gampang untuk kita amalkan, mudah untuk kita amalkan. Yang pertama, kenapa saya bicara amaliyah yang istimewa? Karena sholawat ini adalah amalan yang diperintah oleh Allah, dan Allah pun ikut berpartisipasi membaca sholawat kepada Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat kepada Nabi dengan sebaik-baiknya solawat. Maka betapa istimewanya amaliyah salawat atau zikir salawat ini ketika kita amalkan, karena Allah pun dan malaikatnya juga ikut bersalawat. Perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Ketika Allah memerintah kita untuk sholat dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakah, di situ Allah tidak melakukan sholat, merintah sholat tapi tidak melakukan sholat. Memerintah zakat tapi Allah tidak melakukan zakat karena sebagai Tuhan. Di ayat yang lain Allah memerintah kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita semua untuk puasa, tapi Allah sendiri tidak puasa. Di ayat yang lain juga Allah mewajibkan kita haji, tapi Allah tidak melakukan haji. Tapi ketika Allah memerintah kita untuk membaca salawat, Allah pun ikut bersalawat. Sebagaimana surat Al-Ahzab tadi, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ini membuktikan betapa agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma arti dari salawat Allah, malaikatnya dan kita sebagai hamba itu berbeda.
ulama mengartikan salawat Allah itu merupakan rahmat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya adalah al-istighfar. Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Namun ketika salawat diartikan kepada kita sebagai hamba Allah, maka artinya adalah ad-du'a wal barakah. Jadi kita bersolat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, itu artinya kita berdoa dan mengambil barakah dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya berbeda. Meskipun Allah bersalawat, tapi artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada baginda Nabi. Ketika malaikat bersalawat, di situ artinya adalah al-istighfar. Malaikat memintakan ampun kepada baginda besar Nabi Muhammad. Dan ketika salawat dibaca oleh kita semua, maka artinya adalah doa, berdoa dan mengambil barakah dari pembacaan salat kita pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mengingat keutamaan salat sangat besar, dalam berbagai hadis disebutkan, yang pertama Rasulullah bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrat, wa man shalla alayya asyra marrat sallallahu alaihi mi'ata marrat, wa man shalla alayya mi'ata marrat sallallahu alaihi alfa marrat, wa man shalla alayya alfa marrat harramahullahu jasadahu 'alan nar. Jadi barang siapa, kata Nabi, bersalawat padaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Membalas kebaikan pada kita 10 kali. Membalas rahmat kepada kita 10 kali. Ketika kita bersalawat kepada Nabi 10 kali, balasannya adalah 100 kali. Ketika kita bersalat kepada Nabi 100 kali, balasannya adalah 1000 kali. Dan ketika kita bersalat kepada Nabi 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa fadilatul sholawat ala Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi berkata, awlan nas bihi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang berhak bersamaku, kata Nabi, di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan, di hari yang semua manusia panik, tidak kenal satu sama yang lain, tidak kenal istri, tidak kenal anak, nafsi, memikirkan dirinya sendiri. Maka siapa yang akan bisa menolong kita, yang berhak menolong kita diantaranya adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi, orang yang paling banyak bersalawat kepada saya itulah orang yang berhak bersamaku nanti di hari kiamat. Selanjutnya Nabi berkata, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah.
Nah, ini luar biasa ini. Jadi bagi yang belum kawin di dunia, jangan khawatir. Bagi yang takut untuk beristri lebih satu, jangan khawatir. Perbanyak-banyak sholawat, karena jaminannya adalah banyak istri di surga nanti. Sebagaimana sabda beliau, aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Yang paling banyak kalian baca sholat padaku, maka paling banyak istrinya nanti di surga. Jangan khawatir jomblowati yang ada di dunia, karena nanti yang banyak baca sholat kepada Nabi akan dibalas istri yang banyak. Luar biasa. Kemudian beliau berkata lagi, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikah tusalli alaihi ma dama ismi fi dhalikal kitab. Barang siapa yang bersalawat padaku berupa tulisan, jadi mulutnya tidak bersalawat tapi menulis di buku atau di papan dan lain sebagainya, maka jaminannya lam tazal al malaikah tusalli alaihi ma dama ismi fi dhalikal kitab. Maka malaikat akan selalu memintakan ampun kepada orang tersebut, memintakan rahmat kepada orang tersebut selagi namaku ada di tulisan itu. Nah, ini makanya mudah untuk bersalawat itu gak harus dengan mulut, tapi bisa dengan perbanyak tulisan salawat, termasuk di kaca mobil misalkan, di belakang ketimbang ditulis janda maut misalkan, mending ditulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini jaminannya selagi tulisan itu masih melekat di situ, maka tidak henti-hentinya malaikat memintakan rahmat kepada orang tersebut. Luar biasa. Kemudian di hadis lain disebutkan juga, beliau bersabda, man arada ayyas'alallaha hajata man arada ayyas'alallaha falyukthir bis-salati 'ala nabi thumma yas'alil lahal hajat wal yakhtim bis-salati 'ala nabi. Kata Nabi, barang siapa yang mau meminta kepada Allah, maka jangan sulit-sulit, perbanyaklah sholawat pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah perbanyak baca sholawat, mintalah apa yang kalian mau. Minta apapun yang kita mau. Setelah minta, jangan lupa ditutup dengan sholawat lagi. Insya Allah hajat kita terkabulkan. Nah, ini cara untuk berdoa. Jadi kita perbanyak baca sholawat. Misalkan kita mampu 100, baca kita 100 dulu. Kemudian setelah baca sholawat itu, minta apa yang kita mau. Ya Allah, atina ja'tarana mawtil, ya Allah, kebaisilaturrahim misalkan. Minta. Allah itu tidak pelit. Allah tidak pelit. Kemudian kita tutup dengan sholawat. Setelah minta, kita tutup dengan sholawat lagi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad misalkan, atau sholawat apapun, kita tutup dengan sholawat. Insya Allah hajat kita terkabulkan. Jadi diibaratkan kita itu tawassul kepada Nabi. Kita contohkan seperti kita mau ke Jakarta misalkan, kita ikut kendaraan biasa misalkan, kemudian di sisi lain
ada yang ikut pesawat. Nah, kira-kira lebih dulu mana nyampe? Yang jelas lebih dulu pesawat. Padahal sama-sama kendaraan, sama-sama tujuannya ke Jakarta. Nah, kenapa kok lebih dulu pesawat? Ya karena kualitasnya beda, transportasinya juga beda. Ya, kalau pesawat itu lewat jalan lurus di atas tanpa ada kendala. Tapi kalau kita pakai mobil, kadang masih macet, kadang masih ada tabrakan di jalan, kadang masih mobilnya mogok. Nah, itu sama dengan kita bertawassul kepada baginda. Kita sama-sama doa, tapi tidak tawassul. Nah, ini kadang ada kendala. Sama-sama nyampe, tapi kapan nyampenya? Belum ketemu. Tapi kita ketika tawassul kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, insya Allah cepat, yakin itu berkat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena yang dipandang bukan kita, yang dipandang oleh Allah adalah baginda besar Nabi Muhammad. Juga tawassul kepada orang-orang soleh, masyaikh, guru-guru, itu penting. Jangan dibilang bid'ah, jangan dibilang syirik. Ya, karena mintanya bukan pada mereka, itu hanya jembatan. Ya, tawassul. Ini. Ya, itu diantara fadilah. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang disebutkan dari berbagai hadis. Nah, itu keutamaan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa istiqomah untuk membaca sholawat setiap hari? Istiqomah itu bukan pekerjaan yang gampang. Istiqomah itu pekerjaan yang sangat sulit. Apalagi urusan ibadah. Kalau istiqomah untuk maksiat itu sangat gampang, karena yang dukung banyak. Para minasyayatin itu yang dukung. Tapi kalau untuk urusan ibadah itu sulit sekali kalau kita tidak dilatih dengan baik. Maka bagaimana cara-cara istiqomah membaca sholawat? Ada beberapa cara yang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Di antaranya, yang pertama, jangan lupa berdoa pada Allah, minta untuk istiqomah membaca sholawat, karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Jadi doa itu penting, jangan mengandalkan hasil doanya sendiri. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun tujuan kita, maka jangan lupa untuk didahului dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena dengan doa itu saja sudah bernilai ibadah. Itu yang pertama. Doa, ya Allah, berikan saya istiqomah untuk membaca sholawat setiap hari. Anugerahi kita untuk cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, kita harus ikhtiar. Jadi setelah berdoa, yang ada pada diri kita, misalkan kita ada masalah, itu suruh buka, suruh selesaikan dengan bertawassul kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu apa yang kita baca, itu harus tahu, karena dengan tahu itu akan muncul
senangnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus mengenang perjuangan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Harus kita kenal betapa gigihnya beliau berjuang demi umatnya, sampai dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, sampai gigi depannya pecah, bahkan sampai beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Itu perjuangan beliau untuk mensyiarkan Islam untuk umat-umatnya. Bahkan yang harus lebih kita kenang, sayangnya beliau kepada umatnya, perhatiannya beliau kepada umatnya, sampai beliau mau wafat itu yang diingat bukan anak istrinya, bukan keluarganya yang diingat, tapi umatnya yang diingat. Bahkan ketika beliau mau dicabut nyawanya, beliau sempat berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, sebelum saya dicabut nyawa saya mau bertanya, hak saya kira-kira setelah saya wafat apa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Hak panjenengan banyak wahai Rasulullah. Pintu surga sudah terbuka lebar-lebar untuk panjenengan. Langit menunggu kedatangan panjenengan. Para malaikat menunggu kedatangan panjenengan. Banyak masih hak-hak yang akan diberikan kepada panjenengan." Apakah beliau senang dengan jaminan itu? Beliau masih kayak sedih. Ya. Yang dipikirkan apa, wahai Rasulullah, kok masih sedih? Padahal jaminannya sudah banyak seperti itu, sudah luar biasa. Apa yang keluar dari lisan beliau yang mulia? Ternyata yang keluar, bagaimana dengan nasib umatku, wahai Jibril? Bagaimana dengan nasib umatku, wahai malaikat Jibril? Akhirnya malaikat Jibril menjawab, umat sampean akan masuk surga dulu sebelum umat-umat yang lain. Akhirnya beliau agak lega, agak senang mendengar berita itu, karena mendengar umatnya akan didahulukan daripada umat-umat yang lain. Beliau pernah berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga nanti, kecuali yang tidak mau. Nah, Rasulullah kepo katanya orang sekarang. Rasulullah sama-sama bertanya, surga kok ada yang tidak mau, wahai Rasulullah? Kira-kira siapa dari umat jenengan yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat padaku akan masuk surga, tapi barang siapa yang maksiat padaku, yang durhaka padaku, maka itulah orang yang tidak mau surga. Semoga kita semua dijamin surga dan bersama Rasulullah SAW. Nah, itulah yang harus kita kenang biar kita istiqomah. Tanamkan rasa cinta kita dulu kepada Rasulullah. Kenang perjuangan beliau, betapa gigihnya, betapa sayangnya beliau kepada kita sebagai umatnya. Mana jasa kita kepada beliau? Mana balasan kita kepada beliau? Sampai sekarang
ummati, bukan nasib istrinya, tapi nasib umatnya. Nah, mana jasa kita? Paling tidak kita itu berbanyak baca salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Maka dengan mengenang perjuangan Rasul, insya Allah sedikit demi sedikit akan kita punya semangat untuk istiqomah membaca salawat kepada Rasulullah. Yang pertama harus memahami arti. Yang pertama tadi dimulai dengan berdoa kepada Allah, minta anugerah untuk diberi istiqomah. Yang kedua, kita pahami salawat yang kita baca. Yang ketiga, kita kenang perjuangan Rasulullah dan kasih sayang Rasulullah kepada kita. Dan yang terakhir, pilih salawat yang tidak menyulitkan kepada kita untuk dibaca. Jadi model salawat, macam-macam salawat itu kan banyak. Ada salawat dalailul khairat yang tebal, itu jangan langsung ngambil yang seperti itu bagi pemula. Karena ketika kita langsung mengambil yang dalailul khairat, apalagi hatam satu majlis, jelas kita tidak bisa istiqomah. Karena berat untuk kita amalkan. Jadi ambil yang mudah-mudah dulu, yang pendek-pendek dulu, yang hafal dulu kita. Seperti kita hafal salawat nariyah, misalkan, kita amalkan. Atau kepanjangan, misalkan, ambil yang lebih pendek. Salat Ibrahim, misalnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, misalkan. Masih lebih panjang, Pak, saya sulit untuk mengatur waktu, misalkan. Pangkas lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang pendek lagi, Pak. Iya, ini kena menang nih. Kalau masih tanya yang pendek lagi, ada nih sallallahu, gak cukup sallallahu. Karena yang kita tuju adalah mukhatabnya Muhammad sallallahu ala Muhammad. Minimal itu, ya. Nah, itu diamalkan. Paling tidak kalau bisa sehari kita 100 lah, sehari 100. Karena hikmah dari salat itu sangat besar sekali, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini tahaddus bin nikmah saya, ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, bisa ditiru. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah, dengan pertolongan Allah tentunya, saya bisa mengamalkan dalailul khairat sehari hatam. Itu biasanya aturannya ada harian sampai 1 minggu untuk aturan dalailul khairat. Itu tahap itu sudah saya lakukan, kemudian kok agak lancar, akhirnya saya hatamkan. Alhamdulillah, ketika kita konsisten tiap hari, insya Allah enak. Bahkan yang mau meninggalkan itu tidak enak. Ada orang Madura itu ada kaidah Madura, kullu tomanin nyamanun. Ya, setiap yang toman itu nyaman, apapun itu. Jangankan ibadah, apalagi yang maksiat, ya, karena didukung oleh setan. Yang ibadah ini kalau sudah biasa, maka gak enak yang mau meninggalkan. Kayak dalailul khairat, kalau sudah biasa diamalkan, maka besoknya yang mau meninggalkan itu berat sekali, bahkan seperti punya hutang. Ya, itu. Jadi kita ambil yang paling mudah dulu, jangan yang sulit dulu, karena istiqomah itu sangat berat sekali. Maka caranya yang mudah dulu kita ambil. Ketika misalkan yang mudah sudah lancar, bisa ke tahap selanjutnya, bisa ambil yang agak panjang.
Bahkan kalau bisa, misalkan yang panjang pun tidak apa-apa. Itu. Nah, yang terakhir saya ada bacaan salawat untuk pengobat. Nah, ini barangkali bermanfaat ya. Ini dulu dari Hadratus Syekh guru saya sebagai almarhum al-Mautullah ya Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil. Dulu ada orang bertamu kepada beliau sakit. Orang itu sudah banyak ke rumah sakit, tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Sudah banyak makan dokter, ya, sudah belum sembuh. Setelah itu orang itu cabis kepada beliau. Apa yang beliau berikan kepada orang? Ternyata yang diberikan adalah sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub ini untuk obat. Bisa obat untuk penyakit luar, penyakit dalam. Bacaannya seperti yang kita sering dengar itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi itu yang disuruh baca kepada tamu itu agar penyakitnya bisa sembuh. Suruh baca yang banyak. Dan apa yang terjadi? Orang itu langsung sembuh ketika sering baca salat itu. Jadi ceritanya apa? Nyata, bukan karangan dari saya. Dan ini juga saya buktikan kepada saya pribadi. Ketika ada penyakit atau lagi gak enak badan, itu saya sering baca itu sholawat tibbil qulub. Alhamdulillah oleh Allah diberi kesembuhan. Ya juga ikhtiar kepada dokter ya, ikhtiar. Jadi itu barangkali para pemirsa MBC NU 10 ya, baik di Facebook maupun dan lain-lain, bisa untuk mengamalkan sholawat tibbil qulub ini yang telah diijazahkan oleh beliau almarhum al-Mautullah Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah mari kita istiqomah membaca sholawat, karena yang terkandung dalam sholawat itu fadilahnya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan ketika ada orang bertanya lebih utama mana, kita baca istighfar yang banyak dan baca sholawat yang banyak, maka jawabannya adalah sholawat yang banyak. Kenapa kok begitu? Karena dalam sholawat itu sudah mengandung penghapusan dosa di situ. Ini ada hadisnya. Man shalla alayya fi ummati marratan wahidatan kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat lahu asyru sayyiatin. Barang siapa yang baca salat padaku satu kali, maka akan dicatat 10 kebaikan dan akan dihapus 10 kejelekan. Nah, ini bukti bahwa sholawat itu mengandung penghapusan dosa. Jadi dapat 2. Ya, kalau istighfar kan penghapusan dosa. Kalau ini di samping dapat kebaikan, dapat pahala, juga penghapusan dosa. Nah, jadi ingin kita istiqomah, mari kita istiqomah untuk baca sholawat. Yang pertama mungkin untuk pemula, kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, pelajari arti dari yang dibaca.
Kemudian selanjutnya kenang perjuangan Rasulullah, seringlah baca sejarah-sejarah Rasulullah. Kemudian ambil sholawat yang pendek, yang gampang untuk diamalkan dulu. Itu insya Allah dengan mengamalkan itu akan ada timbul rasa cinta kepada Rasulullah yang bisa menyebabkan kita istiqomah untuk baca sholawat. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya, sehingga kita bisa mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW kelak yaumil qiyamah. Kurang lebihnya dari saya Muhammad sebesar-besarnya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.